Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Waqad qala Allahu fi kitabihil karim wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raqim. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati shalah fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menggandakan nikmat syukur ini dikembalikan kepada kita menjadi nikmat iman yang lebih besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, niscaya kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Maka tidak ada nikmat yang lebih baik, tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat bertambahnya iman, sehingga hari demi hari iman ini akan semakin tebal, iman ini akan semakin sempurna. Dan yang kita harapkan bahwa nikmat ini akan menjadi nikmat husnul khotimah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada contoh kehidupan yang sempurna, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul muhtaramin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa, dan janganlah engkau mencampur adukkan al-haqqa bil batil. Al-haq itu kebenaran, bil batil dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa, sedangkan kau mengetahui tentang kebenaran, sedang kau mengetahui, sedang kau memahami, sedang kau telah membaca kebenaran, wa antum ta'lamun, dan kamu mengenal, mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti, telah melarang, jangan sampai kita ini menjadi orang
yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Apa kebenaran itu, apa yang batil itu? Maka sesungguhnya kebenaran ini tidak ada yang mengetahui kebenaran kecuali ketika kita ini belajar tentang al-haq, belajar tentang kebenaran yang pernah disebutkan oleh Allah, yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebenaran, tentang kebaikan adalah hak mutlak, itu pasti benar. Selainnya, apapun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebatilan, apapun perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya tentang masalah-masalah yang tidak benar, masalah-masalah kebohongan, masalah-masalah golongan kiri, masalah-masalah golongan orang-orang yang melampaui batas adalah hal-hal yang batil. Maka kita dilarang oleh Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan sekali-kali kita mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Maknanya setelah kita ini belajar tentang kebenaran, kebenaran ini diawali dengan bagaimana kepercayaan diri kita terhadap agama, kepercayaan diri kita terhadap agama, kemudian bagaimana kita menimbang masalah-masalah yang ada di dalam apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar, apa yang kita ajar, yang kita belajar dari ustadz, dari guru kita tentang kebenaran, maka jangan sampai kebenaran ini menjadikan diri kita ini ragu-ragu, apalagi menolaknya. Kemudian setelah kita menolak, setelah kita menolak kebenaran, kemudian kita mempertimbangkan kebenaran ini dengan hal-hal yang sekiranya pertimbangannya dengan material yang merugikan material kita. Ini termasuk orang-orang yang mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Kenapa? Karena yang dikatakan orang yang menuju ke langit, wassama iwat torik, wassama adalah langit, wat torik adalah torikot, perjalanan. Wassama iwat torik, orang yang berjalan ke langit. Apa orang yang berjalan ke langit? An-najmus sakib, yaitu orang yang senantiasa sebagaimana bintang-bintang di langit. Siapa bintang-bintang di langit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Wassamai wat tariq wa ma adraka mat tariq an-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ketika dalam setiap diri tadi ini sadar bahwa di dalam dirinya ini ada yang menjaga, ada yang menjaga, maka in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, sadar bahwa di dalam diri kita ini ada yang menjaga, maka kita akan berhati-hati daripada pertimbangan-pertimbangan tentang akhirat.
Jadi tidak pernah orang yang berjalan menuju akhirat itu pertimbangannya dengan dunia. Bahkan dunianya akan dikorbankan untuk agama, dunianya akan dikorbankan untuk akhirat, dunianya akan dijadikan jembatan menuju akhirat, dunianya akan dijadikan jalan menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunianya akan dikorbankan untuk agamanya Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang tidak senantiasa menjaga tentang kebenaran dan tidak mencampur adukan tentang kebatilan dengan kebenaran dengan kebatilan. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Maka aqimus sholah, aqim diri, berdiri, mendirikan sholat. Wa aqimus sholah, maka dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, kemudian berikan, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raqiin, kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mendirikan sholat. Mendirikan sholat, wa aqimus sholah. Orang yang mendirikan ini harus senantiasa berjuang. Yang dikatakan mendirikan, sebagaimana orang yang mendirikan bangunan, orang yang mendirikan toko, orang yang mendirikan. Yang dikatakan mendirikan ini harus punya bahan, harus punya kemauan, harus punya modal, harus punya segala sesuatu untuk mendirikan apa yang didirikan tadi ini, as-sholah. Sholat ini harus didirikan oleh siapa? Sebagai hamba. Sebagai hamba, siapa yang diperintah oleh Allah adalah siapapun yang merasa dirinya menjadi hambanya Allah, niscaya dia pasti akan mendirikan sholat. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Orang yang mendirikan sholat, sebagaimana orang yang mendirikan bangunan, mereka akan bersusah-susah membuat bangunan. Yang pertama berusaha, bekerja, mengumpulkan bahan-bahan bangunan. Kemudian berusaha, bersusah-susah, bersusah payah untuk berusaha mengukur keadaan lahan. Bersusah-susah untuk menggali pondasi supaya terjadi pondasinya itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian setelah batu pondasi didirikan ini, batu bata dan lain sebagainya itu ditata serapi mungkin, tidak asal-asalan. Begitu juga ketika kita ini mendirikan sholat, jangan sampai kita ini melalaikan yang pertama, bagaimana mendirikan sholat ini caranya, tentang bagaimana melihat kesucian diri kita. Modalnya sholat ini adalah berwudu. Miftahul jannatis sholah wa miftahus sholatit tuhuru. Miftahul jannah, kuncinya surga adalah sholat. Wa miftahus sholatit tuhuru, dan kuncinya sholat adalah berwudu, toharo. Toharo ini harus benar-benar dipelajari. Jangan sampai toharo, jangan sampai berwudu ini asal-asalan. Oh, saya bisa berwudu dari mana? Saya dari mana belajar berwudu? Oh ya, melihat itu, melihat ini, melihat itu. Loh,
Kalau masalah orang yang bisa melihat, apakah ada orang bisa menghasilkan, ada orang yang bisa menghasilkan bangunan yang sesuai dengan apa yang pernah dibangun oleh insinyur, oleh ahli bangunan? Apakah dia bisa membangun sebagaimana yang pernah dibangun oleh insinyur? Kalau belum pernah belajar, maka harus punya keinginan untuk belajar. Belajar berwudu ini harus punya sanad. Minimal ada ustadz yang mengajarkan. Setelah mengajarkan ustadz, kalau kita ini nggak punya ustadz, mencari ustadz, bertanya bagaimana caranya berwudu. Jangan malu. Meskipun kita ini sudah tua, kalau belum pernah belajar berwudu, niscaya kita ini adalah orang yang jahil, orang yang masih bodoh. Tidak perlu kita malu untuk bertanya. Kenapa kok nggak boleh malu? Masalah wudu ini adalah masalah pintu daripada atau kunci miftahul jannati sholat wa miftahus sholati tuhur. Kunci sholat ini adalah toharo. Toharo adalah kunci sholat. Jadi jangan sampai kita meremehkan masalah aqimus sholat. Mendirikan sholat dimulai dari belajar berwudu dengan benar, tahu sanatnya, jangan sampai asal-asalan. Bagaimana caranya membersihkan, mensucikan tangan, bagaimana melihat keadaan tangan kita ini. Yang pertama tentang bagaimana kuku-kuku ini jangan sampai ada yang melebihi daging yang ini. Sebab kuku yang panjang ini adalah tempatnya syaitan bersembunyi di dalam diri manusia. Ketika ada suara azan, maka setan ini akan berlindung di bawah kuku-kuku anak Adam. Inna syaitana lakum aduwwum, sesungguhnya syaitan ini adalah musuhmu. Fattakhidhu aduwwa, maka jadikan setan ini sebagai musuhmu. Jangan sampai kalian melindungi setan. Bagaimana kalian melindungi setan? Ketika kalian melihat kuku-kuku kalian ini panjang, berarti kalian melindungi setan. Ketika kuku-kuku anak Adam ini panjang, maka ketika setan ini mendengar suara azan, setan ini lari terkuntut-kentut. Mereka ini berusaha bersembunyi di bawah kuku anak Adam. Ini adalah merupakan syarat mutlak bagi orang yang mendirikan wudu. Wudu ini adalah kuncinya sholat. Nah, setelah mengetahui bagaimana caranya berwudu, mencari guru yang benar. Jangan sampai asal-asalan. Mencari guru yang benar, baru mendirikan sholat itu dengan cara yang benar pula. Bagaimana sholatnya Rasulullah SAW? Bagaimana tentang bacaan sholat tadi ini? Jangan sampai asal-asalan. Harus tahu rukunnya sholat itu ada berapa rukun sholat. Ada rukun fardu, ada rukun sunnah, ada sunnahnya. Ada rukun yang fi'liyah, ada rukun qauliyah, ada rukun maknawiyah. Harus mengetahui tentang rukun-rukun yang ada di dalam sholat ini, harus diketahui. Kalau nggak tahu, belajar, tanya. Kenapa sholat ini? Kenapa? Karena sholat ini inna sholata. Sesungguhnya sholat ini adalah awal-awal yang akan ditanyakan kepada setiap diri kita pada hari kiamat nanti. Jadi jangan diremehkan masalah sholat. Jadi wa aqimus sholat, mendirikan sholat ini. Sebagaimana apabila kalian ingin mendirikan rumah, maka kalian harus punya modal untuk menjadikan bangunan rumah tadi ini bisa berdiri dengan baik, sesuai dengan angan-angan, sesuai dengan keinginan kalian.
Begitu juga ketika sholat itu kita dirikan, maka angan-angan kita ini adalah bagaimana kita ini bisa sholat dengan sebaik mungkin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, supaya kita paham bahwa ketika kita menghadap kepada Allah ini dengan prasangka yang benar, sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berusaha menunaikan zakat, kemudian warka'u ma'arrokin, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun sholat wajib itu di rumah sendirian, tidak pernah. Banyak orang yang menyatakan punya rumah kok sholat di masjid, ini adalah orang yang bodoh. Kalau mereka tidak mau mencontoh Rasulullah, siapa yang mereka contoh? Banyak orang yang mengatakan sudah punya musola sendiri di rumahnya. Saya punya ini musola, saya ini musola saya, ini mihrab saya di sini. Saya punya mihrab, tapi ketika saya mendengar suara azan, saya harus mendatangi suara azan untuk mendirikan sholat berjamaah. Mihrab saya untuk saya dirikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam, ketika sholat sebelum dan sesudah kita masuk rumah ini, kita menghormati rumah kita dengan sholat, menjadikan mihrab dalam satu rumah kita, menjadikan ibadah tempat ibadah kita, menjadikan rumah kita ini sebagai tempat untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Rumah pun untuk ibadah. Maka rumah kita memang perlu kita punya mihrab di dalam rumah untuk istri kita, untuk diri kita, tetapi bukan untuk sholat wajib. Sholat wajib laki-laki, khususnya laki-laki tidak boleh sholat wajib di rumah. Kenapa? Barang siapa man sami'an niza, barang siapa yang mendengar suara azan fala yujibah, kemudian tidak berusaha untuk memenuhi panggilan azan, maka fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah warka'u ma'arrokin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua ayat, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arrokin. Kemudian insyaallah dalam pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mudah-mudahan barokah dan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang menjadikan kita semakin hari semakin beriman, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di akhir kehidupan kita ini Allah menutup kehidupan kita ini dengan tutupan yang husnul khotimah. Barakallahu fiikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.